Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perawati, pendamping sosial Kecamatan Cermek, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Di pertemuan kali ini saya akan membahas modul 6 sesi 10, pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu. Di mana dalam pertemuan kali ini, di modul ini diharapkan para peserta mampu memanfaatkan bantuan sosial untuk pemenuhan gizi bagi anak usia dini dan ibu hamil untuk pencegahan stunting. Di dalam pertemuan kali ini juga diharapkan para peserta ibu-ibu KPM yang ada mampu mengidentifikasi jenis bantuan sosial. Yang kedua, para peserta diharapkan mampu mengidentifikasi bahan pangan yang ada di sekitar. Dan yang ketiga, mengolah bahan pangan untuk memenuhi gizi seimbang. Jadi di modul ini diharapkan para peserta mampu memanfaatkan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu hamil. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya hari ini. Di sini kita akan membahas modul 6 sesi 10. Di situ tentang pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu ya. Dalam pembelajaran modul ini nantinya diharapkan ibu-ibu mampu memanfaatkan bantuan sosial untuk pemenuhan gizi bagi anak usia dini dan ibu hamil untuk pencegahan stunting ya. Apa itu stunting? Kurang gizi penyebabnya itu salah satunya itu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut ya Bu ya. Di sini yang kita tekankan masalah pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu. Kita ada 3 langkah pembelajaran Bu. Langkah pertama mengidentifikasi bantuan sosial. Jadi bantuan sosial itu buat apa saja, jenis-jenisnya bantuan sosial itu apa saja, terus manfaatnya bantuan sosial itu apa saja ya. Langkah pertama nanti saya akan bagi 3 kelompok ya. Kelompok 1 ini 3 orang, kelompok 2 3 orang, ini pas ya 9 orang. Nanti kelompok 1 itu mengidentifikasi bantuan sosial. Terus kelompok 2 mengidentifikasi bahan pangan yang ada di lingkungan sekitar. Apa saja bahan pangan di lingkungan sekitar kita itu. Terus nanti saya akan nanya ke ibu-ibu kandungan gizinya, jenis makanannya apa. Terus identifikasi bahan pangan yang ada di lingkungan sekitar memenuhi gizi seimbang atau tidak gitu ya. Terus langkah ketiga mengolah bahan pangan dan bantuan sosial untuk memenuhi gizi. Jadi nanti bahan pangan yang ada di sekitar kita itu dikelola untuk pemenuhan gizi anak dan ibu hamil ya. Jadi nanti kita akan menjelaskan langkah-langkah itu. Kita bagi saja ya kelompoknya, ada jenis bantuan pemanfaatannya untuk apa. Nanti kelompok pertama ini Bu, jenis bantuan sosialnya ditulis ya. Pemanfaatannya untuk apa saja. Contoh, bantuannya beras. Buat apa aja gitu. Ini kelompok 2 ya. Apa yang ibu pahami tentang bantuan sosial? Apa bantuan sosial? Ada PKH, terus kalau bantuan PKH itu digunakan untuk apa ibu? Untuk biaya yang diberikan anak. Kalau BPNT Untuk kebutuhan pangan. Kelompok 1 apa? Kelompok 1 dibaca. Tempel ya hasil musyawarahnya, jenis bantuan dan pemanfaatannya. Monggo Bu. Tempel. Jenis bantuan dan pemanfaatannya. Monggo. Dan dibaca. Biar ibu-ibu yang lain juga tahu. Dibaca Bu, monggo Bu. PKH jenis bantuannya apa saja itu Bu? PKH untuk biaya untuk anak. Terus BPNT kebutuhan makan. Untuk berobat. Iya.
Selamat untuk kelompok 1 yang sudah bisa mengidentifikasi jenis-jenis bantuan dan pemanfaatannya ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 silakan ditaruh di depan ya. Di sini enggak apa-apa nih Bu. Di sini. Di situ kita tempel. Kelompok 2 menempel hasil musyawarahnya ya. Jenis bantuan dan pemanfaatannya. Mari saya bantu. Monggo dibaca Bu, jenis bantuannya apa saja dan pemanfaatannya untuk apa aja. Ya, monggo kelompok 2, jenis bantuan dan pemanfaatannya apa saja, monggo dibaca. PKH untuk biaya pendidikan anak, Iya. BPNT untuk kebutuhan pangan, dan KIS untuk kesehatan. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 sudah menulis jenis bantuan dan pemanfaatannya di depan dan membacanya ya. Terima kasih ya kelompok 2. Ke materi selanjutnya ya. Di materi selanjutnya kita akan mengelompokkan. Kita bagi jadi 3 kelompok. Kalau tadi 2 kelompok ya, 2 kelompok jenis bantuan dan pemanfaatannya. Sekarang kita bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok sayur dan buah-buahan, kelompok 1 ya. Terus kelompok 2 kelompok lauk pauk ya. Kelompok 3 kelompok makanan pokok. Jadi 3 kelompok ini harus bisa membedakan lauk pauk yang mana, sayur mayur yang mana, terus apa lagi itu tadi Bu? Buah-buahan. Jadi ini ada kartu berbagai macam. Jadi dikelompokkan ya ini. Nanti Ibu pilih yang lauk pauk yang mana, ditempatkan di situ ya, ditempelkan di situ nanti. Kita tempelkan di sini nanti ya. Jadi dikelompokkan lauk pauk yang mana ya. Silakan ini dipilih 3 kelompok di sini saja dulu. Jadi yang lauk pauk yang mana, yang buah-buah yang mana? Yang buah dan sayur. Ya, lanjut kelompok berikutnya. Silakan dipilih mana kelompok yang lauk pauk ya. Yang ada di kartu itu dikelompokkan saja sesuai dengan judul yang ada di situ ya. Terus berikutnya kelompok makanan pokok. Makanan pokok. Tepung sagu, tepung. Ya, yang mana yang termasuk makanan pokok? Kita lanjutkan. Tadi sudah kita bagi 3 kelompok ya. Kelompok pertama yang mau menempel duluan di depan, silakan. Nanti kita bahas bersama. Di sini saja gak apa-apa. Itu kelompok makanan pokok ya. Berarti makan pokok di sini Bu. Nah, iya. Terus gak apa-apa di sini. Terus ini kelompok makanan pokok ya. Ada apa saja di sini kelompok makanan pokok? Kita baca bareng-bareng. Ada apa? Terus Tepung sagu, singkong, jagung, kentang, atau ketelai. Ini termasuk kelompok makanan pokok. Kelompok makanan pokok yang mengandung apa ini? Karbohidrat. Karbohidrat itu di sini dijelaskan karbohidrat adalah menjadi sumber tenaga untuk kita. Terus fungsinya lagi untuk berpikir dan bekerja. Jadi sumber tenaga untuk berpikir dan bekerja. Jadi kita tidak boleh kekurangan karbohidrat. Selanjutnya kelompok apa ini? Lauk pauk di mana? Oh ya, di atas. Taruh di atas ya. Kelompok lauk pauk. Monggo dibaca apa saja di situ ibu-ibu. Darat juga bisa. Terus terus ini apa? Daging. Terus
dan daging lainnya. Itu termasuk kalau lauk pauk ini termasuk apa, Bu? Protein. Protein itu kandungannya zat pembangun sel dan memperbaiki sel-sel yang rusak di dalam anggota tubuh kita ya. Jadi kita harus banyak-banyak makan lauk pauk. Jadi tidak boleh hanya makan makanan pokok saja. Jadi harus seimbang ya. Terus lanjut kelompok sayur dan buah-buahan, silakan ditempel di sebelah ya, Bu ya. Kelompok sayur dan buah-buahan di sini terdiri dari apa saja, Bu? Kangkung, Terus kacang merah, terus kacang hijau, terung, ya. jeruk, mangga, pepaya, jambu biji, dan sayur Dan lainnya. sayur-sayur lainnya. Ini termasuk kelompok Sayur sayur dan buah-buahan ya. Ini mengandung apa ini, Bu? Mineral ya. Mineral itu membantu proses kerja di dalam tubuh kita ya. Juga mencegah berbagai penyakit. Jadi kita sebagai manusia itu harus memakan makanan pokok, apalagi ayo lauk pauk, terus sayur dan buah-buahan. agar kenapa ibu-ibu? Sehat. Agar sehat, agar gizi kita seimbang. Jadi kalau makan makanan pokok aja, kalau tidak ada lauk pauk dan buah-buahan dan sayur-mayur, maka gizi kita tidak seimbang. Kita sudah bisa mengkelompokkan semua ya ibu-ibu ya, tentang makanan pokok, sayur-sayur dan lauk pauk. Ibu-ibu sudah tahu semua ya, mana yang karbohidrat, mana yang protein, mana yang mineral ya. Nah sekarang pengolahan, kita lanjut pengolahan bahan pangan bansos untuk memenuhi gizi pada makanan pendamping ASI. Jadi ibu-ibu, saya rasa sudah ada banyak yang tahu tentang cara membuat MPASI dan makanan untuk pemenuhan gizi ibu hamil ya. Nanti di sini saya bagi dua kelompok ya. Kelompok yang pertama kelompok MPASI. Jadi di sini ditulis ibu-ibu membuat MPASI itu apa saja, bahan-bahan menu-menu pokoknya ya. Di situ dituliskan di sini. Ibu-ibu kan yang sudah punya anak-anak tahu semua rasanya ya. Monggo, ya. Terus makanan untuk ibu hamil. Jadi ibu-ibu kan sudah pernah hamil semua, jadi tahu makanan-makanannya. Silakan monggo ditulis ya. Dibagi dua kelompok, 4 orang ya. Ini ada berapa orang? Ada 9, ada yang 5, ada yang 4 dah. Dibagi dua kelompok ya. Bagaimana memasaknya? Makanan apa saja MPASI itu ya? Cara memasaknya seperti apa? Bahannya apa saja? Sudah selesai? Iya, wortel kentang. Cara buat. Sudah. Kelompok makanan ibu hamil silakan ke depan. Nah, itu sudah ada. Oh, ya udah. Di situ saja enggak apa-apa, dibacakan di tempatnya tidak apa-apa. Tadi sudah maju. Kelompok ibu hamil monggo dibaca apa saja makanan untuk ibu hamil. Sayur, Buah, susu. oh gitu. Makanan ibu hamil ya. Jadi kelompok ibu hamil, makanan ibu hamilnya itu berarti nasi ya. Sayur, buah, susu. Oh gitu. Terus kelompok MPASI, apa saja bahannya dan gimana cara memasaknya? Monggo dijelaskan, Bu. Nasi tim, beras, wortel, kentang. Cara buat, beras dimasak sampai jadi bubur. Wortel dan kentang direbus dijadikan satu dan dihaluskan dicampur sama bubur. Oh gitu. Itu berarti tidak dikasih perasa, Bu. Dikasih garam. Dikasih garam. Oh ya, dikasih garam. Dikasih garam ya. Kalau nggak dikasih garam nggak ada rasa nanti ya. Dikasih garam tapi tidak boleh dikasih MSG ya. Nggak boleh. Kasih garam sedikit. Jadi di sini anak usia berapa itu yang dikasih MPASI, Bu? 6 bulan. Jadi kalau anak 6 bulan perlu dikasih MPASI. Biar kenapa, Bu? Biar sehat. Biar sehat agar terpenuhi kebutuhan gizi
hamil itu, kenapa ibu hamil perlu mengkonsumsi makanan bergizi, ibu-ibu? Kenapa? Biar sehat bayinya. Biar sehat bayinya, biar cerdas, dan agar tidak stunting bayinya. Jadi ibu hamil perlu memakan nasi, daging, sayur, buah. Jadi gizinya ibu hamil itu harus seimbang ya Bu, biar anaknya sehat, cerdas, dan tidak stunting. Semoga pertemuan kali ini bisa membuat ibu-ibu paham tentang gizi seimbang ya, terutama untuk ibu hamil dan anak balita ya. Tentang cara membuat MPASI sudah dipelajarin bersama ya. Terus untuk gizinya ibu hamil kita sudah pelajarin bersama, dan diharapkan di pertemuan kali ini ibu-ibu bisa mengetahui apa itu gizi seimbang ya. Dan kenapa harus ada gizi seimbang untuk anak-anak dan ibu hamil, supaya apa? Supaya tidak terjadi stunting pada anak dan ibu hamil juga itu harus terpenuhi gizinya agar bayinya sehat, cerdas, dan tidak stunting. Sudah tahu semua kan manfaat makanan pokok ya Bu, lauk dan sayur dan buah-buahan. Jadi di situ tadi juga ada jenis bantuan dan pemanfaatannya. Jadi ketika ada bantuan sosial yang diterima oleh ibu-ibu, semoga ibu-ibu bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baik mungkin ya Bu. Itu terus kenapa agar bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mencegah supaya tidak terjadinya stunting di dalam keluarganya ibu-ibu gitu ya. Terus ketika umpamanya sudah terjadi stunting di dalam lingkungan keluarga ibu-ibu harus tahu kemana untuk pengaduannya. Pertama ke pendamping. Kemana? Pendamping. Terus selain ke pendamping, ke layanan kesehatan setempat gitu. Jadi ibu-ibu juga harus rutin memeriksakan anak-anaknya ke layanan kesehatan ya Bu, untuk mengetahui apakah anak ibu stunting atau tidak. Jadi inti dari pertemuan kita kali ini adalah untuk pencegahan stunting. Alhamdulillah di pertemuan kali ini semoga bermanfaat buat para ibu KPM, dan diharapkan dengan pertemuan kali ini para peserta sudah pintar, sudah mampu mengidentifikasi jenis bantuan sosial, dan sudah mampu juga mengidentifikasi jenis bahan pangan yang ada di sekitar, dan sudah pandai mengelola bahan pangan untuk pemenuhan gizi seimbang. Diharapkan dengan sudah pandai mengidentifikasi semuanya itu, para ibu-ibu KPM sudah tahu cara pencegahan dan penanganan stunting. Dan semoga pertemuan kali ini membawa berkah buat kita semua, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.